Dihujat, dihina-hina saya juga dia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Masyarakat Indonesia mengawali pemerintahan Jokowi dengan harapan besar akan sosok pemimpin yang berasal dari kalangan non-elit politik. Jokowi diantisipasi mampu menghadirkan pemerintahan sederhana, transparan, serta melakukan reformasi birokrasi yang lebih efisien. Video ini bertujuan mengevaluasi berbagai kontroversi dan kebijakan bermasalah selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, serta menilai dampaknya pada demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2019 menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga lembaga anti rasuah ini dianggap kehilangan independensinya. Sebagai contoh, setelah revisi UU KPK disetujui 13 Februari 2019, pemilihan pimpinan baru Firly Bahuri dinilai kontroversial dan banyak pegawai KPK yang diberhentikan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan. Kritik menyebut banyak jabatan publik strategis diisi oleh orang-orang dekat dan pendukung Jokowi, bukan atas dasar profesionalisme. YLBHI mencatat setidaknya 13 relawan Jokowi dalam pemilu 2019 diangkat menjadi komisaris BUMN, suatu praktik yang dianggap melanggar semangat meritokrasi. Pola semacam ini memunculkan kesan bahwa birokrasi puncak justru penuh patronase politik. Pemerintahan Jokowi didukung koalisi besar yang merangkul hampir seluruh partai besar di DPR. Situasi koalisi gemuk ini membuat parlemen hampir seluruh sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga fungsi kontrol dan check and balance parlemen dinilai menurun. Walhasil, kebijakan-kebijakan pemerintah sering lolos dengan sedikit hambatan politik dari legislatif maupun yudikatif. Keterlibatan keluarga presiden dalam politik nasional menimbulkan kritik sosial, etika, dan konflik kepentingan. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terpilih menjadi wali kota Solo dan sempat maju sebagai calon wakil presiden. Sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan. Kajian akademik menyimpulkan praktik semacam ini menimbulkan indikasi penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dan risiko konflik kepentingan. Politik dinasti semacam itu dianggap melanggengkan patronase politik dan mengganggu prinsip demokrasi. Rezim Jokowi juga dikritik terkait perlakuan terhadap kebebasan sipil dan HAM. Selama 2014 sampai 2022, Amnesty International Indonesia mencatat ratusan kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga yang mengkritik pejabat publik. Berbagai pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, khususnya pasal 27 dan 28, digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang mengekspresikan pendapat damai. Data Amnesty menunjukkan sedikitnya 332 orang dijerat pasal-pasal ITE 2019-2022, kebanyakan karena tuduhan pencemaran nama baik. Praktik overkriminalisasi semacam ini menimbulkan ketakutan bersuara di kalangan netizen dan aktivis. Beberapa kasus HAM berat masa lalu, seperti tragedi Wasior dan Wamena di Papua, masih mangkrak. Meskipun Jokowi pada Januari 2023 menyatakan pengakuan atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, hingga kini penyelesaiannya baru bersifat non-yudisial dan belum ada langkah hukum nyata. Masyarakat korban HAM mengharapkan penuntasan, namun belum ada tindakan konkret dari aparat penegak hukum yang menuntaskan proses pengadilan. Di Papua dan Papua Barat, pemimpin adat dan aktivis sering menghadapi kekerasan dan kriminalisasi. Lembaga masyarakat mencatat puluhan kasus kekerasan dan represi terhadap aktivis HAM Papua dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Koalisi HAM melaporkan sedikitnya 72 kasus kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan tuduhan makar terhadap demonstran Papua di era Jokowi. Banyak pengunjuk rasa yang menuntut pemeriksaan ulang referendum Papua diberlakukan represif, kadang dengan kekerasan aparat yang dinilai memperburuk situasi HAM di daerah konflik. Kebijakan ekonomi dan lingkungan pemerintahan Jokowi juga menuai pro dan kontra.
Pemerintah mendorong sejumlah regulasi yang mempermudah investasi besar dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Paling menonjol adalah Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 yang banyak dikritik karena proses pembentukannya tertutup dan dianggap merugikan kelompok pekerja serta masyarakat adat. Ombudsman dan Komnas HAM bahkan mencatat proses pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara rahasia tanpa partisipasi publik. Selain itu, banyak pasal ketenagakerjaan dihapus atau diubah, seperti menghapus batas waktu kontrak kerja dan mengurangi ketentuan istirahat mingguan yang dinilai akan memberatkan pekerja. Kebijakan ini dipandang lebih menguntungkan investor ketimbang melindungi buruh dan kepentingan masyarakat kecil. Izin eksploitasi lahan dan tambang di era Jokowi mengalami peningkatan signifikan. Catatan Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menyebut sepanjang 2014 sampai 2022, Presiden ini mengeluarkan izin pertambangan seluas 5.037 juta hektar, lebih luas dibanding presiden pendahulu. Dominasi izin tersebut dikuasai korporasi besar, sekitar 95% izin lahan pertambangan untuk perusahaan. Sedangkan masyarakat hanya mendapatkan sebagian kecil. Kondisi ini dinilai mengardilkan posisi petani, nelayan, dan masyarakat adat yang sebagian kehilangan akses atas sumber hidup tradisionalnya. Deforestasi di Indonesia diproyeksikan meningkat pada era pemerintahan Jokowi. Forest Watch Indonesia mencatat laju deforestasi naik menjadi 1,47 juta hektar per tahun 2013 sampai 2017 dari 1,1 juta hektar, membantah klaim pemerintah adanya penurunan deforestasi. Hutan-hutan dibuka untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Proyek Mega Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur juga diprotes karena dampak ekologisnya dan relokasi masyarakat lokal yang kurang transparan. Berbagai kebijakan pengadaan lahan untuk PSN, proyek strategis nasional, dianggap mengancam kelestarian hutan dan mata pencaharian rakyat kecil. Utang pemerintah melonjak tajam hingga Januari 2024. Total utang Indonesia mencapai 8 triliun rupiah, setara 38,75% PDB, capaian tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia pada masa itu. Meski masih diambang batas UU Keuangan, yaitu 60% PDB, peningkatan utang tersebut menimbulkan kekhawatiran soal beban pembiayaan jangka panjang. Sementara itu, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan. Rasio Gini sempat menurun sedikit dari 0,406 di tahun 2014 menjadi 0,379 pada tahun 2024. Tetapi distribusi pendapatan masih timpang antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara kalangan kaya dan miskin. Artinya, walaupun indikator makro membaik, ketimpangan dan kesenjangan kesejahteraan daerah tetap menjadi masalah serius. Era Jokowi ditandai dengan fokus besar pada pembangunan infrastruktur fisik. Kendati demikian, banyak kritik menyebut proyek-proyek tersebut lebih bersifat pencitraan ketimbang solusi kesejahteraan. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, serta proyek monumental seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan relokasi ibu kota IKN sering dijadikan simbol kemajuan. Namun, banyak proyek tersebut dibiayai utang besar. Contohnya, proyek kereta cepat menimbulkan masalah keuangan serius. Beban utang yang ditanggung BUMN mencapai 6.900 triliun rupiah, ditambah pembengkakan biaya sekitar 1,2 miliar dolar. Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya perencanaan manajerial dan efisiensi penggunaan dana. Proyek-proyek besar ini menambah tanggungan utang negara dan BUMN. Sementara, manfaat langsungnya bagi masyarakat masih diperdebatkan. Praktik Jokowi turun langsung ke lapangan, dikenal dengan istilah belusukan, sempat menjadi model kepemimpinan partisipatif. Namun, belakangan kegiatan ini dikritik sebagai strategi pencitraan politik. Beberapa pihak bahkan menyebut kunjungan Jokowi ke masyarakat dalam situasi krisis sebagai bentuk pencitraan semata, bukan solusi kebijakan mendasar. Kritik ini mencuat misalnya saat Jokowi membagikan bantuan sembako dan paket obat di masa PPKM darurat COVID-19. Pemerintah oposisi menyatakan tindakan itu lebih beresiko dan simbolik daripada substansial.
Para pengamat menyoroti bahwa orientasi pada infrastruktur fisik besar belum serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pembangunan ternyata belum menyelesaikan isu sosial utama seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, atau perbaikan kualitas layanan publik. Dalam sejumlah kasus, proyek-proyek infrastruktur besar dinilai bersifat gimmick politik yang menambah beban anggaran tanpa jaminan manfaat sosial yang proporsional. Hal ini menunjukkan pertanyaan, apakah pembangunan semata-mata untuk pencitraan politik atau benar-benar menempatkan kepentingan publik utama? Pemerintahan Jokowi membawa harapan besar akan perubahan, namun sejumlah kebijakan dan praktik kekuasaan menuai kritik tajam. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 hingga melemahnya fungsi parlemen, pembatasan kebebasan berpendapat melalui UU ITE, serta belum tuntasnya kasus-kasus HAM berat menunjukkan adanya penurunan standar demokrasi dan HAM. Sementara itu, kebijakan ekonomi yang sangat pro-investor dinilai mengabaikan perlindungan pekerja, masyarakat adat, dan lingkungan. Program infrastruktur masif memacu utang tinggi dan sering dikritik sebagai alat pencitraan. Secara keseluruhan, dampak pemerintahan Jokowi dalam ranah demokrasi, HAM, dan tata kelola terbilang kontroversial, memunculkan kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial semakin terdesak demi agenda pembangunan dan kepentingan politik tertentu.